Ada pepatah lama, pengalaman adalah guru terbaik. Namun, pengalaman seringkali datang dengan biaya yang mahal. Seorang investor pemula mungkin kehilangan seluruh modalnya dalam percobaan pertama. Seorang pebisnis bisa gagal membangun usaha dan terlilit utang. Bahkan seorang akademisi bisa salah membaca data, lalu menanggung malu. Tetapi tanpa biaya ini, pelajaran tak pernah menancap dalam. Kesalahan adalah harga masuk ke sekolah kehidupan. Banyak orang melihat kesalahan sebagai tanda kegagalan. Namun, bila kita mau melihat lebih dalam, justru kesalahan seringkali menjadi awal dari kebijaksanaan. Bayangkan seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Ia akan jatuh berkali-kali, tapi setiap kali ia jatuh, otaknya belajar menyeimbangkan tubuh dengan lebih baik. Akhirnya, ia bisa berlari. Apakah kita menyebut jatuh itu kegagalan? Tidak, itu bagian dari proses. Dalam investasi, karir, bahkan hubungan personal, pola ini selalu berulang. Kita membuat keputusan, kita salah, kita menanggung konsekuensinya, kita belajar, lalu memperbaiki langkah. Itulah siklus pertumbuhan. Tanpa salah, tidak ada koreksi. Tanpa koreksi, tidak ada perbaikan. Morgan Housel sering menekankan bahwa kesalahan adalah harga yang kita bayar untuk belajar. Sama seperti kita membayar uang kuliah, kita juga membayar uang sekolah kehidupan lewat kegagalan, kerugian, dan luka. Dalam dunia finansial, orang sering terjebak pada obsesi untuk selalu benar. Investor ingin membeli saham di titik terendah dan menjual di titik tertinggi. Manajer dana ingin mengalahkan pasar setiap tahun. Individu ingin menabung dengan strategi sempurna, tanpa rugi sepeser pun. Tetapi kenyataan berbeda. Bahkan Warren Buffett pernah salah membeli saham yang kemudian merugi. Charlie Munger berulang kali mengatakan bahwa kesalahan adalah bagian dari permainan. Yang penting adalah tidak mati karena kesalahan itu. Pasar saham sendiri adalah arena ketidakpastian. Tidak ada yang selalu benar. Kesalahan bukan hanya mungkin terjadi, ia pasti terjadi. Dan justru disitulah banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka mengira kesalahan berarti mereka tidak cocok dalam investasi. Padahal, kesalahan adalah tiket masuk yang harus dibayar untuk bisa menikmati hasil jangka panjang. Kesalahan adalah bagian dari biologi kita sebagai manusia. Otak kita tidak dirancang untuk menghadapi probabilitas dengan sempurna. Kita lebih suka kepastian. Kita lebih suka cerita sederhana. Akibatnya, kita sering membuat keputusan yang salah menurut logika murni. Tapi di balik semua itu, ada pelajaran besar. Kesalahan adalah tanda bahwa kita hidup, mencoba, dan berani melangkah. Seorang pebisnis yang gagal 5 kali seringkali lebih bijak daripada pebisnis yang langsung sukses pada percobaan pertama. Investor yang pernah rugi biasanya lebih hati-hati daripada investor yang baru mengenal untung. Bahkan dalam hubungan personal, orang yang pernah salah memilih pasangan biasanya lebih tahu apa yang ia cari setelahnya. Morgan Housel sering menggunakan cerita nyata untuk menunjukkan bagaimana kesalahan membawa kebijaksanaan. Warren Buffett dan maskapai penerbangan. Buffett pernah menghindari saham maskapai selama puluhan tahun karena dulu ia rugi besar. Ia belajar bahwa bisnis dengan margin tipis dan utang besar rawan gagal. Itu kesalahan mahal, tapi pelajaran seumur hidup. Amazon dan kegagalan produk. Jeff Bezos membiarkan Amazon gagal berulang kali dalam eksperimen produk. Banyak produk mati di jalan. Namun dari ratusan kegagalan itu lahir Amazon Web Services, AWS, salah satu unit bisnis paling menguntungkan di dunia. Krisis finansial 2008. Banyak bank besar jatuh karena kesalahan manajemen risiko. Namun, dari reruntuhan itu lahir regulasi baru, inovasi keuangan, dan generasi investor yang lebih sadar akan pentingnya likuiditas dan diversifikasi. Kesalahan tidak pernah sia-sia bila kita mau memungut pelajaran darinya. Morgan Housel membedakan kesalahan menjadi 2 jenis. Kesalahan murah, jatuh kecil yang mengajarkan pelajaran tanpa menghancurkan kita. Misalnya, membeli saham kecil yang rugi, tapi memberi pengalaman emosional berharga. Kesalahan mahal, jatuh besar yang menghancurkan pondasi hidup, seperti mengambil utang berlebihan hingga bangkrut. Orang bijak tahu bahwa kesalahan tak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Mereka membiarkan diri membuat kesalahan kecil,
agar bisa menghindari kesalahan besar. Kesalahan punya cara aneh dalam mengajarkan kita sesuatu. Semakin kita takut salah, semakin besar kemungkinan kita terjebak dalam kesalahan yang jauh lebih parah. Inilah paradoksnya, kita takut salah sehingga kita tidak mencoba. Banyak orang berhenti sebelum melangkah karena bayangan kegagalan terasa terlalu menakutkan. Seorang calon pengusaha mungkin menunda membuka usaha karena takut bangkrut. Seorang investor pemula enggan membeli saham karena takut rugi. Akibatnya, mereka hanya diam, menunggu, dan akhirnya tidak belajar apa-apa. Kita tidak mencoba sehingga kita tidak belajar. Padahal, ilmu yang paling melekat seringkali datang bukan dari buku, tetapi dari pengalaman langsung. Kamu bisa membaca puluhan buku tentang berenang, tetapi sampai kamu turun ke air dan menelan sedikit air kolam, kamu tidak benar-benar belajar berenang. Begitu pula dalam keuangan. Kamu bisa membaca ribuan artikel tentang risiko, tetapi sampai portofoliomu merah untuk pertama kali, kamu tidak akan benar-benar paham apa artinya volatilitas. Kita tidak belajar sehingga akhirnya kita membuat kesalahan yang lebih besar. Karena tak punya pengalaman menghadapi kerugian kecil, seseorang bisa panik ketika menghadapi krisis besar. Investor yang tak pernah rugi mungkin menjual semua asetnya di titik terendah. Pebisnis yang tak pernah gagal mungkin akan terlalu percaya diri ketika skala usahanya membesar, dan ketika jatuh, jatuhnya lebih keras. Mengizinkan diri salah dalam dosis aman. Solusinya bukan menghindari salah, melainkan mengizinkan diri salah dalam dosis yang aman. Inilah yang disebut Morgan Housel sebagai margin of safety. Dalam investasi, artinya jangan menaruh seluruh uangmu pada satu saham. Biarkan ada ruang untuk salah. Dalam bisnis, artinya jangan bertaruh seluruh harta keluarga pada satu ide. Uji coba dulu dalam skala kecil. Dalam hidup, artinya jangan takut mengambil langkah-langkah kecil yang berisiko. Lebih baik salah sekarang dengan konsekuensi ringan, daripada salah besar nanti dengan konsekuensi fatal. Kesalahan kecil ibarat vaksin, sedikit sakit, tapi membangun imunitas untuk masa depan. Kesalahan besar ibarat penyakit mematikan. Sekali terkena, bisa melumpuhkan seluruh sistem. Contoh nyata, investor pemula, seorang anak muda membeli saham perusahaan yang sedang tren karena ajakan teman. Ternyata harga sahamnya turun 30%. Ia rugi beberapa juta rupiah. Bagi sebagian orang, ini bencana. Tapi bila ia mau belajar, itu pelajaran berharga, jangan ikut-ikutan. Pelajaran itu akan menemaninya seumur hidup, dan mungkin menyelamatkan miliaran rupiah di masa depan. Pengusaha kecil. Seorang pengusaha warung kopi salah memilih lokasi, sehingga usahanya sepi. Ia kehilangan modal kecil, tapi ia belajar soal pentingnya riset pasar. Dari pelajaran ini, ia bisa membuka usaha baru yang lebih tepat sasaran. Kesalahan kecil itu justru membuka jalan menuju kesuksesan lebih besar. Sejarah perang. Militer modern sering melakukan latihan tempur yang sengaja dibuat berantakan. Mereka ingin tentara salah langkah dalam kondisi latihan, agar ketika benar-benar berperang, mereka sudah tahu cara menghindari kesalahan fatal. Kesalahan kecil adalah biaya sekolah. Kesalahan besar adalah biaya pemakaman. Bila kita bisa menempatkan diri untuk sering belajar dari kesalahan kecil, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, fleksibel, dan penuh kebijaksanaan. Dan itulah inti dari paradoks kesalahan. Satu-satunya cara agar tidak jatuh dalam jurang besar adalah dengan rela tersandung di jalan kecil. Kesalahan bukan hanya soal strategi, bukan hanya soal angka di layar, atau grafik yang naik turun. Kesalahan sejatinya adalah jendela ke dalam diri kita sendiri. Setiap kali kita salah, kita tidak hanya belajar tentang pasar atau situasi eksternal, tetapi juga tentang siapa diri kita sebenarnya ketika berada di bawah tekanan. Kesalahan pertama-tama menguji seberapa sabar kita. Banyak investor membeli saham dengan niat jangka panjang, tapi ketika harga turun 20% dalam sebulan, mereka buru-buru menjual. Kesalahan ini mengajarkan bahwa ucapan, "Saya investor jangka panjang," mudah diucapkan, tapi sulit dipraktikkan. Kesabaran bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dari buku. Ia hanya bisa ditempa dari pengalaman salah langkah, menyesal karena terburu-buru, kehilangan peluang karena tidak sabar. Kesalahan inilah yang perlahan melatih kita menahan diri. Kesalahan juga mengungkap apakah kita tipe orang yang panikan. Di tengah krisis finansial 2008, banyak orang menjual semua asetnya karena takut pasar tidak akan pulih. Mereka salah. Namun, dari kesalahan itu mereka belajar.
ternyata rasa takut bisa membuat orang bertindak bodoh. Seorang pilot yang panik bisa menjatuhkan pesawat. Seorang investor yang panik bisa menghancurkan portofolionya. Kesalahan akibat panik adalah cermin yang memperlihatkan apakah kita mampu berpikir jernih dalam badai. Banyak orang tidak menyadari betapa serakahnya mereka sampai kesalahan membongkarnya. Misalnya, seseorang sudah untung 100% dari saham yang ia beli. Tapi ia tidak menjual karena merasa pasti akan naik lebih tinggi. Kemudian harga anjlok dan semua keuntungan hilang. Kesalahan itu pahit, tapi juga membuka mata. Ternyata kita seringkali tidak puas dengan cukup. Kita ingin lebih, dan lebih. Dan hanya setelah salah, kita sadar bahwa cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kesalahan juga memperlihatkan apakah kita keras kepala. Ada orang yang salah ambil keputusan, tapi bukannya mengaku, ia justru menggandakan taruhannya. Investor menyebutnya throwing good money after bad. Alih-alih belajar, ia menolak mengakui kesalahan, dan akhirnya kerugiannya membengkak. Kesalahan semacam ini adalah cermin brutal yang memperlihatkan ego kita. Jika kita berani bercermin, kita akan sadar, kadang mengaku salah jauh lebih bijak daripada terus mempertahankan ilusi benar. Kesalahan adalah terapi kejujuran. Ia memaksa kita berhenti berpura-pura, berhenti bersembunyi di balik teori, dan mengakui siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita bisa tetap tenang ketika rugi? Apakah kita bisa mengakui kesalahan di depan orang lain? Apakah kita bisa belajar tanpa menyalahkan keadaan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dibeli dengan uang, hanya bisa ditemukan lewat pengalaman salah. Kesalahan ibarat cermin retak. Ia tidak selalu memperlihatkan wajah yang indah. Kadang kita melihat wajah panik, tamak, keras kepala, atau putus asa. Tapi justru dengan bercermin pada retakan itu, kita menemukan siapa kita sebenarnya. Dan siapapun yang berani bercermin, siapapun yang berani menatap bayangan dirinya dengan jujur, akan keluar lebih bijak daripada sebelumnya. Itulah mengapa Morgan Housel sering menekankan, kesalahan adalah aset. Ia adalah guru yang keras, tapi adil. Kesalahan adalah bagian dari hidup, dan di sanalah kebijaksanaan tumbuh. Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan klise. Tetapi jika kita benar-benar merenungkannya, ada kedalaman yang luar biasa. Setiap investor legendaris punya catatan kegagalan. Warren Buffett pernah membeli saham perusahaan tekstil Berkshire Hathaway yang sebenarnya buruk, dan ironisnya itulah kesalahan yang kemudian memaksa dia mencari jalan lain hingga Berkshire jadi konglomerasi raksasa. Charlie Munger sering berkata, semua orang pintar kadang membuat keputusan bodoh. Yang penting adalah jangan membuat keputusan bodoh yang mematikan. Ray Dalio kehilangan segalanya pada tahun 1982 karena salah prediksi ekonomi. Ia harus meminjam uang dari ayahnya. Tetapi dari kesalahan itu ia belajar pentingnya kerendahan hati, dan kemudian menciptakan hedge fund terbesar di dunia. Kisah-kisah ini membuktikan, bahkan yang terhebat pun tidak kebal dari salah. Kesalahan bukan hanya soal investasi, tapi soal hidup sehari-hari. Kita salah menilai orang, lalu dikecewakan. Kita salah memilih pekerjaan, lalu merasa tersiksa. Kita salah bicara, lalu menyesal. Tetapi disitulah ruang tumbuh manusia. Seorang yang salah memilih karir akan belajar tentang passion dan kesabaran. Seorang yang salah memilih teman akan belajar tentang arti loyalitas dan batas diri. Seorang yang salah bicara akan belajar tentang pentingnya mendengar sebelum merespons. Kesalahan mengikis arogansi, meninggalkan kita lebih rendah hati. Hidup jarang sekali berjalan lurus. Setiap perjalanan panjang selalu dipenuhi tikungan tajam, jalan berlubang, bahkan terkadang buntu. Namun, justru di sanalah cerita kita menjadi berarti. Bayangkan sebuah novel tanpa konflik, pasti membosankan. Bayangkan sebuah perjalanan tanpa hambatan, pasti terasa datar. Tikungan, belokan, bahkan jalan buntu adalah bagian dari narasi kehidupan yang membuat kita, pada akhirnya, lebih manusiawi. Yang membedakan orang bijak dan orang ceroboh bukanlah jumlah kesalahannya, melainkan bagaimana mereka menanggapi kesalahan itu. Orang ceroboh mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, karena tidak mau bercermin. Orang bijak mengubah setiap kesalahan menjadi catatan, setiap luka menjadi guru, setiap kegagalan menjadi fondasi. Itu sebabnya ada orang yang berusia muda, tetapi sudah matang secara emosional. Karena ia pernah salah, banyak belajar, dan tidak mengulanginya. Sementara ada pula orang yang sudah tua, tetapi tetap kekanak-kanakan. Karena ia selalu menolak mengakui kesalahan,
dan akibatnya tak pernah tumbuh. Kesalahan adalah bentuk investasi unik. Kita membayar dengan kerugian, rasa sakit, atau penyesalan. Namun, hasil jangka panjangnya bisa berupa kebijaksanaan, ketenangan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Dan sama seperti investasi uang, hasil itu hanya datang jika kita mau bersabar. Kesalahan hari ini mungkin terasa pahit, tapi 5 atau 10 tahun dari sekarang, kita bisa melihat ke belakang dan berkata, untung saya pernah salah waktu itu. Kalau tidak, saya tidak akan sampai di sini. Akhirnya, kesalahan mengajarkan kita hal paling penting dalam hidup, rendah hati. Kita bukan pengendali penuh atas nasib. Kita tidak bisa selalu benar. Kita hanya bisa mencoba, salah, belajar, lalu mencoba lagi. Dan dari siklus sederhana inilah lahir orang-orang yang benar-benar bijak. Kesalahan adalah noda yang membentuk lukisan. Kesalahan adalah retakan yang membuat cahaya masuk. Kesalahan adalah pintu menuju kebijaksanaan, asal kita mau membukanya. Kebijaksanaan tidak gratis. Ia selalu punya harga, rasa sakit, kegagalan, kerugian, atau luka emosional. Namun, harga itu bukanlah kerugian murni. Ia adalah investasi. Setiap kali kita salah, kita membeli sebagian kebijaksanaan. Dan semakin banyak kebijaksanaan yang kita kumpulkan, semakin tahan kita menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.